Halo Bapak teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini, kita akan membahas strategi, ketentuan, dan juga bagaimana caranya menambah pertemanan di Facebook. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan juga prakteknya, pastikan Bapak Ibu teman-teman semua mengikuti video ini dari awal sampai selesai nanti. Dan pastikan Anda meniru persis cara yang akan kita praktekkan nanti dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Ingat ya, bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu, melainkan 3-6 bulan. Tiru proses hari ini untuk mendapatkan penghasilan 5-10 juta per bulan dalam waktu kurang dari 1 tahun ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan pertama. Kenapa Anda harus menambah kontak pertemanan di Facebook? Yang pertama, agar semakin banyak orang yang bisa melihat postingan Anda. Tentu semakin banyak yang melihat postingan akan membuat orang semakin tertarik dan angka untuk closing atau terjadi pembelian produk semakin tinggi. Yang kedua, membangun branding jauh lebih optimal karena banyak interaksi pertemanan yang dapat Anda lakukan. Poin pentingnya adalah ketika Anda memaksimalkan traffic gratisan, Anda harus meningkatkan engagement atau interaksi terhadap orang-orang yang terlibat langsung dengan akun pribadi Anda. Contoh misalkan dengan Facebook, Anda harus punya pertemanan yang cukup maksimal atau cukup efektif supaya ketika ada orang yang melihat postingan kita setiap hari, itu akan membuat mereka teredukasi. Dari edukasi setelah fase mereka tahu dan akhirnya mereka mulai tertarik dan yakin, setelah itu baru fase closing atau fase terjadi penjualan atau pembelian. Jadi intinya adalah kita harus memahami esensi terlebih dahulu dengan cara membangun branding perlahan-lahan. Orang biar tahu dan orang biar notice bahwa oh kalau mau belajar Abdi, oh iya si Fahmi itu kayaknya sering posting Abdi deh. Siapa tahu saya bisa tanya ke Fahmi. Kayak gitu. Bangun image kita yang baik di orang-orang yang berteman dengan kita di Facebook. Oke? Nah yang ketiga, karena sudah terbukti Facebook salah satu media paling berdampak kepada penjualan di bisnis online saat ini. Oke, sekarang kita sebutkan contoh aja. Facebook itu menguasai pasar penjualan online. Salah satunya. Kenapa? Karena yang nomor satu, Instagram dan juga WhatsApp itu adalah bagian dari Facebook. Untuk Bapak teman-teman semua yang baru tahu kali ini, tenang aja, jangan kaget. Karena memang itulah realnya, itulah kenyataannya. Makanya kenapa ketika kita berinteraksi di WhatsApp atau di Instagram, itu kita bisa kena iklannya di Facebook. Begitupun sebaliknya. Kita ada interaksi di Facebook, kita ngebahas apa, ketika kita buka di Instagram, kita kena iklannya. Begitupun kita ngebahas apa di WhatsApp, nanti kita bisa kena iklannya di Facebook atau di Instagram. Jadi saling terkait. Oleh karena itu ini sangat penting sekali untuk Anda lakukan agar data dan juga konversi yang terjadi semakin besar. Dan efeknya adalah nanti ke hasil yang Bapak Ibu teman-teman dapatkan. Tentu dong mau hasilnya besar. Iya sih Mas, mau besar. Ya udah, tinggal kita pahami dulu secara pemahamannya. Setelah paham, kita praktekkan terus-menerus hingga dapat hasil yang maksimal. Oke. Sekarang kita bahas sedikit strateginya dulu. Strategi khusus mengenai Facebook. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan akun pribadi, bukan akun khusus jualannya. Kenapa saya merekomendasikannya adalah akun pribadi? Supaya ketika, bayangin cara psikologinya. Bayangin ketika saya mau temenan sama si Budi. Nah, saya tahu nih, oh ini si Budi nih, kan mereka ada profilnya ya. Oh si Budi misalkan kerja di di perusahaan A misalkan. Oh Budi kerja di perusahaan A. Yaudah saya mau temenan deh sama Budi. Coba Anda bayangin, ada orang nge-add Anda, menambah pertemanan, tapi pakai akun yang aneh. Maksudnya aneh di sini adalah bukan nama pribadi. Contoh, toko jualan produk kesehatan. Lah kita bingung kan, ini akun apa ya? Kok namanya bukan nama pribadi? Sekarang kita pakai logik dasar aja. Anda kalau misalkan ada yang ngajak pertemanan tapi namanya jelas, Anda akan dengan sukarela atau mungkin Anda ada yang beberapa melihat dulu ini orang siapa, atau mungkin oh nih si Budi ini kayaknya bisa nih jadi teman. Nah, jadi kita pastikan gunakan akun pribadi, jangan pakai akun khusus. Karena nah ini sedikit juga bocoran. Karena di Facebook itu bisa menganalisa, bisa mengetahui kalau kita punya akun lebih dari satu. Walaupun nomor telepon beda, email beda, tapi bisa men-tracking juga dari IP address. Makanya pastikan kita cukup punya satu akun aja. Nanti kalau misalkan ada kendala seperti ke ban, ke blok, itu kita bisa gunakan akun keluarga kita, keluarga inti.
Atau kalau mau punya orang yang memang tidak dipakai lagi dan kita udah izinan boleh, ya udah nggak apa-apa dipakai. Intinya adalah jangan punya akun yang banyak. Kenapa? Karena Facebook tuh bisa men-tracking kalau kita punya akun lebih dari satu. Yang kedua, bangun interaksi dengan teman Facebook Anda secara konsisten. Seperti Anda like postingan mereka, ketika mereka posting Anda share, komen, walaupun mungkin dalam tanda kutip Anda tidak terlalu kenal, tapi apa salahnya kita memberikan interaksi yang mungkin kecil buat kita atau tidak terlalu makan waktu juga ya kan. Kalau mau like kan cuma klik satu kali, klik tombol like-nya udah selesai. Mau komen, wah bagus ya, terima kasih informasinya, kayak gitu kan bisa. Jadi pastikan Anda membangun interaksinya secara berkala, secara konsisten, supaya orang-orang yang di pertemanan Facebook kita pun ketika kita posting dan mereka komen, like, share, dan lain-lainnya, itu membuat ketika Anda posting, itu akan muncul di orang tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau free traffic seperti itu kurang lebih cara pengoptimasiannya. Saling nge-like, saling nge-share, saling komen. Tapi ya Anda juga lihat postingannya. Kalau postingannya misalkan ilmu dan bagus, Anda share aja. Tapi kalau misalkan, oh ini kayaknya saya belum bisa share deh karena misalkan cuma status biasa, ya Anda like minimal. Kalau mau engagement, komen juga nggak apa-apa. Intinya kalau ada ilmu yang bisa Anda bagikan ke orang lain, Anda share. Jadi kita juga harus bijak dan harus memilih. Nggak semua postingan kita share. Oke? Ketiga, optimalkan pertemanan Facebook Anda. Nah, ini nih yang mau kita praktikin setelah ini. Kita akan praktik bagaimana caranya Anda menemukan pertemanan yang tepat dari Facebook group atau mungkin Anda searching, misalkan Anda kenal si A atau si B. Nih kayaknya si A relasinya bagus nih. Yaudah, Anda ambil pertemanannya dari si A atau si B. Kayak gitu juga boleh. Jadi strateginya sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu teman-teman semua. Sekarang tugas kita adalah menemukan mana strategi yang paling tepat. Mana strategi yang paling cocok untuk Bapak Ibu teman-teman semua optimalkan. Oke? Nah, sekarang persiapan sebelum kita praktek, pastikan Anda menggunakan akun Facebook pribadi Anda sendiri dan pakai akun yang lain. Yang kedua, sudah masuk ke beberapa grup khusus Facebook. Kalau saya boleh sarankan, sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Misalkan, contoh, Anda mau masuk ke Mau masuk ke komunitas pebisnis online. Boleh nggak? Boleh. Anda cari aja komunitas pebisnis online. Contoh lain, misalkan Anda mau fokus ke kesehatan, ya udah Anda masuk ke komunitas kesehatan, mungkin herbal atau mungkin olahraga yang berkaitan dengan olahraga, sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, boleh nggak kita masuk? Boleh. Mau komunitas, mau itu grup atau mungkin itu page, apapun bentuknya, yang penting itu bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa ngambil hal baik di situ, ya kita lakukan. Intinya kita juga harus memilah-milah yang memang ini kita lakukan ini baik, kita lakukan. Kalau memang ini tidak baik, please jangan dilakukan, oke? Anda kan harus tetap melihat esensi kebaikan juga ketika kita mulai bisnis. Dan yang ketiga, membuat rincian target pertemanan dalam sekali waktu praktek. Nah, ini berlaku sebenarnya buat semua sosial media kalau kita pakai traffic gratisan ya. Pastikan sekali melakukannya itu tidak banyak. Misalkan contoh, kan pertemanan Facebook itu bisa 5.000 ya maksimal. Misalkan Anda sekali ngelakuin, wah saya mau 1.000 orang, saya save, saya langsung add pertemanan. Kalau saya boleh sarankan, jangan langsung 1.000. Cicil aja. Anda makanya buat rincian target. Misalkan hari Senin pagi jam 9 saya mau nambah 25 kontak. Misalkan aja mau tambah 25 pertemanan. Nanti siang saya mau nambah 25 lagi. Sorenya saya nambah 10, malaman nambah 15 misalkan. Misalkan per hari Anda mau targetin 75, boleh nggak? Boleh aja. Jadi intinya adalah, poinnya adalah pastikan Bapak Ibu teman-teman semua memahami target yang dibuat itu untuk dicapai. Jadi bukan suatu beban ya, tapi untuk dicapai. Justru ketika kita makin terperinci membuat suatu target, itu akan membuat kita semakin bagus banget. Itu akan membuat kita semakin tahu goals kita itu apa yang harus dicapai. Nah, kalau udah ditulisin aja belum tercapai, gimana nggak ditulisin? Betul nggak? Oh iya juga ya Mas. Ya makanya pastikan Anda selalu membuat rincian target apapun yang ingin Anda capai. Kalau bisa ada jangka waktunya. Nah makanya kenapa kita selalu bilang, Anda lakukan, optimalkan free traffic ini minimal 3-6 bulan. Anggap kita pakai waktu terlama 6 bulan. Berapa sih supaya kita punya pertemanan mencapai yang maksimal? Ya kan kalau Facebook 5.000 ya. Anggap aja kita mau mencapai angka 2.000 pertemanan dulu. Ya udah, kalau mau 2.000 berarti berapa per harinya?
Anggap aja 6 bulan. 2000 bagi 6 bulan sekitar 300 lebih. Ya anggap aja 300. Berarti per bulan anggap aja 300 ya. 300 berarti per hari minimal tambah 10. Wah, dikit banget, Mas. Tapi kan nggak semuanya otomatis add friend kita juga di accept. Nggak semuanya approve. Ada yang tidak approve, ada yang menolak juga ada. Nah, makanya fokus kita adalah gimana caranya dalam waktu 6 bulan Anda punya minimal 2000 kontak pertemanan. Nah, itu dia yang mau kita capai. Punya 2000 kontak pertemanan dalam waktu 6 bulan. Oke, nanti kita akan ada data statistiknya. Pastikan Bapak teman-teman semua terus mengikuti video ini sampai selesai. Karena Anda akan mendapatkan insight baru, hal-hal baru ketika Anda serius tonton dari awal sampai habis nanti. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Kita lanjut ke prakteknya sekarang. Oke, sekarang kita mau praktek. Ini saya nyontohinnya pakai handphone ya. Kurang lebih kalau di laptop atau pakai komputer atau pakai PC kurang lebih sama. Pahami esensinya, pahami pondasi dasarnya. Oh, ngeklik ini ya Mas. Oh, ini yang diklik gitu. Oke. Ini saya pakai Facebook dari handphone. Jadi kalau Anda memang mau Anda mau tiru ke laptop kurang lebih polanya sama. Kurang lebih polanya sama. Oke. Nih, sebentar ya. Ini nih. Oke, kita mulai. Pertama. Nah, ini saya kebetulan pakai Facebook saya. Nih, saya langsung aja. Saya mau klik ke, ini kan ada simbol yang ada angka 12, angka 1, angka 94, angka 3. Nah, saya sedikit jelaskan dulu ya. Angka yang 12 ini adalah pertemanan. Nih, ini ada yang minta permintaan pertemanan ke saya. Karena kebetulan saya belum sempat memilah-memilah ini siapa saja. Ya udah, kalau Anda mau menerima pun tinggal klik konfirmasi. Kalau misalkan, Mas saya kayaknya ini nggak kenal Mas, saya mau hapus, boleh nggak? Boleh. Nah makanya, contoh ini saya contoh aja. Contoh kayak gini nih. Makanya maksudnya nih, Abdi Reseller Essenzo. Ini kan saya nggak tahu siapa ya. Makanya saya bilang, kalau bisa pakai nama pribadi. Supaya tahu, oh ini namanya misalnya contohnya ini ada Jenny Arni. Ini kan nama orang tuh. Nah kan saya bisa tahu, oh ini orang beneran. Karena ada beberapa tuh yang namanya agak, bukan aneh ya, agak kurang, ini siapa sih sebenarnya? Nah, makanya pastikan Anda pakai akun pribadi kalau untuk menambah pertemanan. Agar orang pun juga mau menerima pertemanan kita. Gitu, ini kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kita mau nyari melalui ke grup ya? Grup, oke. Nah, kalau ini grup nih yang sebelah kanannya tadi. Nah, ini saya grup, ini yang disarankan. Misalkan saya mau search nih, saya klik yang ini ya, klik yang gambar pencarian. Misalkan kita mau ke bisnis online. Nah, banyak nih. Belajar online Indonesia, coba kita klik. Oh, grupnya ada 256.000. Oh, saya sudah bergabung. Oke, yaudah kita masuk. Wih. Nah, udah nih. Contoh. Misalkan saya mau add pertemanan. Misalkan. Kita buka. Oh, ini anggota. Oke, kita cek anggotanya. Misalkan. Contoh. Ini contoh aja. Misalkan saya mau add pertemanan ke siapa ya? Oh, ini deh nih. Yang namanya bisa di ini aja. Siapa ya? Oh, ini aja nih. Misalkan ada namanya Faisal Akbar. Kita klik. Nah, ini kalau mau kita tambah pertemanan, klik yang itu. Gambar plus, yang gambar orang ya. Kalau misalkan kita mau kirim messenger ke orangnya bisa nggak? Bisa, klik pesan. Tapi saya kan mau add pertemanan, saya kliknya ini. Nah, udah tuh. Lagi proses. Ini kan berubah kan? Nah, ini udah saya add pertemanan. Nah, kalau Anda mau ngecekin atau boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen langsung, udah Mas saya mau coba dulu masukin misalkan kayak gini nih, Anda mau masukin, oh udah Anda tambahkan sebagai pertemanan. Ini misalkan Anda mau tambahin, oh udah. Jadi Anda bisa masuk ke beberapa grup. Contoh kita kalau ngomongin soal kesehatan, oke, kesehatan dan kecantikan misalkan. Misalkan nih anggotanya ada 40.000, ada 9,2 ribu. Misalkan kita forum jual beli produk, oke, kita masuk. Misalkan kita klik gabung ke grup ya, oke.
Jadi ada beberapa grup yang memang kita harus mengajukan permintaan dulu baru di approve, ada yang tidak. Ada yang ada pertanyaan dulu, nanti baru kita di approve atau tidak. Nah, misalkan kita mau ngecek nih total anggota grup, kan nggak bisa nih, nggak bisa saya klik kan, karena ya saya belum jadi bagian dari grup ini. Ya udah nggak apa-apa. Kita keluar lagi, kita coba cari grup lain, coba ini, gabung ke grup, gabung. Oh, nih kayak gini kan cara ada pertanyaan nih. Apakah Anda seorang ini? Nah, kalau ini Anda isi aja. Tapi kalau misalkan, Mas, kok saya bingung ya? Ya udah nggak apa-apa. Anda cari aja grup yang lain. Jadi intinya gini Pak Bu. Intinya Anda kerjakan sesuatu yang menurut Anda itu mudah untuk Anda kerjakan. Kalau memang menurut Anda itu agak sulit, ya udah kita cari cara lain. Intinya adalah semua pasti ada caranya kok, tenang aja. Oke, contoh kita mau masuk sedikit ke misalkan kesehatan, berarti herbal. Herbal. Resep herbal, manfaat obat herbal misalkan. Nah ini misalkan manfaat obat herbal. Ini kan gabung grup. Sama intinya adalah kita masuk ke grup dulu. Nah ini kan kayak apa motivasi Anda masuk ke grup? Saya ingin belajar banyak. Belajar mengenai misalkan ya. Mengenai produk herbal. Kalau udah masuk di grup baru deh Anda lihat ke anggota grupnya itu ada siapa, ada berapa banyak. Terus Anda lihat juga ke komen-komennya, ke postingannya, engagementnya bagus atau tidak. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau ada yang mengajukan pertemanan, gimana Mas? Kita boleh konfirmasi nggak? Boleh konfirmasi kok. Misalkan ini kayak, misalkan saya mau konfirmasi ini, udah konfirmasi aja. Oke, ini kan pertemanan saya. Kalau yang Mas, itu saya mau nanya yang di atas itu apa sih Mas yang 94? Ini notification. Notification saya jarang buka soalnya notificationnya. Misalkan kita mau lihat nih contoh ya, teman baru. Oke, kalau mau lihat profil, total pertemanan kita ada berapa? Nah ini pertemanan saya ada 4.734. Ini saya udah kerjakan selama 1,5 tahun terakhir. Awalnya teman saya tuh cuma berapa ratus ya. Dikit, saya tuh jarang mengoptimalkan free traffic sebenarnya. Tapi karena saya tahu ini efektif dikerjakan dan bisa jadi aset jangka panjang, saya kerjakan. Sehari 1-2 jam cukup kok. Oke. Jadi itu ya Pak Bu, itu kurang lebihnya untuk Facebook. Nah sekarang, misalkan ini satu lagi trik nih. Mas saya mau nambahin pertemanan Mas, cuma saya mau search by name boleh nggak? Misalkan ya, misalkan kita cari ini contoh aja, Dewa Eka Prayoga. Kang Dewa, pasti pada kenal. Beberapa mungkin kenal ya. Ini kan salah satu panutan juga. Saya juga belajar banyak sama beliau. Misalkan ini ada grup. Misalkan kita mau add ini nih, contoh ya. Ini kan kita klik orang ya. Klik orang. Banyak nih, kita klik coba. Wah ini nih akun. Wah yang ngikutin 237.000. Oke. Temannya, ada 144 orang temenan juga sama Kang Dewa. Sama dengan temenan dengan saya juga. Gitu. Misalnya ini kita add aja. Tuh, kliknya gampang ya, tinggal klik yang plus saja, nanti akan otomatis bertambah. Nah, tapi ada faktor orang tersebut mau approve atau tidak, mau konfirmasi atau tidak. Nah, makanya sehari kita pakai target. Oke, sebentar. Nah, jadi itu kurang lebih Pak Bu, teman-teman semua. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti kan kita tahu targetnya apa. Nah, sekarang, tadi kan kita udah prakteknya ya. Kurang lebih prakteknya memang sesederhana itu. Makanya banyak yang melakukan ini memandangnya cuma sebelah mata aja. Nah saran saya pastikan Anda paham tujuannya. Anda buat dulu goalsnya. Oke Mas, saya mempunyai 5.000 teman dalam waktu 6 bulan. Oke, udah tinggal breakdown aja. Pertama, Anda sekarang pertemanannya ada berapa? Saya baru punya sekitar 200 Mas. Kurangnya berapa? Kurangnya 4.800 Mas. Oke, kurangnya 4.800. Sekarang pertanyaannya gini Pak Bu. 4.800 kita breakdown selama 6 bulan. 4.800 dibagi 6 berapa? Yes, betul. 800. Berarti per bulan Anda harus punya 800 teman baru. Ya udah tinggal kita breakdown. Anggap aja kita pakai angka 10%. 10% Mas. Berarti 8.000 dong Mas, biar dapat 800. Yes, betul. Ngitungnya kayak gitu. Data statistiknya kita pakai angka terkecil aja, 10%. Oke, 10%. Berarti saya harus 8.000 pertemanan. Karena ingat ya prinsipnya tidak semua yang kita add itu, yang kita ajukan pertemanan itu mau approve, mau menerima.
mau konfirmasi untuk menerima kita sebagai temannya. Nah, oleh karena itu kita pahami dulu esensinya. Oh, berarti kalau misalkan Mas udah 2-3 hari, misalkan si Ani udah saya ajukan pertemanan tapi kok nggak diterima-terima ya? Bisa jadi dua faktor. Faktor pertama, si Aninya memang tidak aktif di Facebook. Yang kedua, si Aninya menolak pertemanan kita. Ya udah, fokusnya nggak usah fokus ke Ani. Kok Ani nolak saya ya? Kok Ani nggak mau nerima saya? Jangan mikirin itunya. Prinsipnya kan kita nggak kenal sama orang ini. Kecuali emang orang kita kenal ya, beda lagi. Kecuali kita kan nggak kenal sama orang ini. Ya udah, nggak usah diambil pusing. Justru itulah, karena nggak kenal nggak usah diambil hati, nggak usah baper. Intinya nggak usah baper. Anda fokusnya adalah saya harus cari lagi yang lain. Yang memang bisa jadi target market saya. Bisa saya edukasi, dapat informasi dari saya, dan mereka bisa dapat ilmu yang berharga banget buat mereka. Intinya niatkan untuk berbagi ilmu, karena kalau closing ada di reseller itu efek samping Pak Bu, itu efek samping yang Bapak Ibu teman-teman semua akan dapatkan ketika kita memang niatnya untuk berbagi. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin datanya. Oke, sebentar. Kita ngomongin angka sekarang. Sekarang kita hitung statistiknya. Oke. Ini anggap aja kita ngelakuinnya punya pertemanan ya. Punya pertemanan itu 2000 dulu aja. Anggap Anda punya 2000 pertemanan. Bayangin Anda punya 2000 pertemanan yang setiap hari Anda edukasi. Oke, kita anggap 2000 kita sebar terus informasinya, iklannya, baik di feeds atau di story. Intinya kita iklankan, kita promosikan baik secara storytelling ataupun bentuknya apapun ya. Intinya kita menyebar ke 2000 kontak kita. Nah, makanya bangun engagementnya. Kita sebar, promosikan postingan kita. Kurang lebih kan 10% ya angkanya, konversinya 10%. Yang melihat atau mengklik link yang ada di postingan kita tersebut, baik di feeds atau di story Facebook, itu yang melihat kita langsung. Oke, dari 200 nanti angkanya akan ada sekitar 20 yang akhirnya tanya jawab. Entah nanya ini produknya apa, entah nanya cara belajar Abdi gimana, apapun bentuk pertanyaannya. Ada engagement 20 orang yang tanya jawab. Akhirnya setelah melihat postingan kita secara rutin ya. Ada 2 yang closing. Oke, sekarang kita hitung. 2 yang closing tadi, kan anggap 2 orang jadi reseller. Oke, sekarang kita hitung berapa potensi yang bisa didapatkan atau Anda dapatkan ketika Anda melakukan ini secara konsisten dan komitmen tinggi selama minimal 3-6 bulan ke depan. Oke, kita hitung-hitungannya sekarang. 2 orang kali 200.000, anggap aja rata-rata produk kita 200.000 ya. Baik. Kalau memang di rata-rata sekitar 200.000 memang. 200.000 dikali 2 sama dengan 400.000. Betul nggak? 2 kali 200.000 ya, betul Mas, 400.000. Kaliin, anggap aja per hari cuma 2. Per hari cuma 2, bayangin. 2 orang yang closing produk. Oke, 2 orang yang closing produk. 2 orang beli produk kita, 2 kali 200, 400.000. Nah, kita kalikan 30 hari. Jadi, kurang lebih sekitar omsetnya ya, 30 kali 400.000, 12 juta. Ini omset, belum profit. Baru omset. Oke, 12 juta tadi, kita kalikan persentase kurang lebih kalau Anda jualan produk itu sekitar 30%. 30 sampai 40%-an lah. 30 sampai 40%. Ini baru personal sales doang ya. Anggap 30% kita pakai angka kecil aja. Berarti 3,6 juta. Itu profit personal sales kita. Ia dapat tambahan 3,6 juta per bulan, lumayan lah. Lumayan. Itu baru dari pribadi. Nah, Anda tahu kan, di sistem bagi hasil Abdi itu kan kita sangat luar biasanya, dan yang membedakan kita dengan bisnis lain adalah Anda mendapatkan tim penjualan, reseller. Anggap nih, ini kita tambah. Minimal, misalkan Anda punya 10 reseller. Anda bayangin ya, Anda punya 10 reseller yang masing-masing bisa melakukan seperti yang Anda lakukan. Yang saya lakukan tadi adalah saya per bulan bisa punya omset 12 juta, Mas. Oh, berarti mereka juga ngelakuin hal yang sama kayak saya lakuin ya? Yes, mungkin nggak? Mungkin banget. Kenapa? Sistem pembelajarnya mereka dapatkan sama atau beda? Sama, Mas. Nah, secara logik dasar, mungkin nggak mereka dapat yang seperti yang kita lakukan? Ya masuk akal banget sih, Mas. Nah, oleh karena itu, kita bayangkan hal seperti itu ya. 10 reseller dikali 12 juta. Jadi, totalnya adalah 120 juta. Itu bukan personal sales Anda, bukan. Tapi, omset, penjualan, tim, Bapak Ibu teman-teman semua. Oh iya. Oh iya, paham Mas, saya paham. Oke, itu bonus tim ya. Oke, sekarang kita kalikan. 120 juta tadi omset tim Anda.
Kita kalikan persentase paling kecil dulu aja. 5%. 5% ya, anggap aja Anda cuma dapat 5% dari tim Anda yang jualan produk. Bayanginnya kita angka kecil dulu aja. Totalnya adalah 120 juta kali 5% sama dengan 6 juta rupiah. Ya, bonus tim Anda tuh ditambah tadi personal sales Anda berapa? Masih ingat? 3,6 juta. Kita totalin. 3,6 juta ditambah 6 juta sama dengan 9,6 juta. Kurang lebih hampir 10 juta. Itu di luar Anda ada reseller baru ya. Makanya apa yang kita hitung ini, angkanya nggak muluk-muluk. Angkanya memang angka, ibarat kata, angka kecil aja. Mas, bisa kecilin lagi nggak? Oke, anggap aja nih, kita kecilin. 50%-nya aja. Yang 110 juta cuma 5 juta. Masih layak kita perjuangkan nggak Pak Bu? Anda dapat tambahan 5 juta per bulan. Ini traffic gratisan loh, bayangin ya, ini traffic gratisan. Yang ibarat kata, Anda tuh nggak harus keluar budget iklan lagi. Asalkan Anda tahu caranya. Nah, bayangin kalau ini Anda bisa optimalkan. Nah, uangnya bisa Anda buat modal untuk beriklan berbayar atau bisa Anda gunakan untuk Anda beli produk. Nah, itu dia. Anda bisa tabung juga bahkan uangnya. Oke, sekarang terakhir dari saya adalah ketentuan apa yang harus Anda ketahui mengenai Facebook. Nah, ini masih banyak yang belum tahu nih. Oleh karena itu akan saya sampaikan di sini. Nanti Anda bisa langsung cek dan praktekkan supaya apa yang kita bahas ini memang benar itulah yang terjadi di lapangan. Oke, yang pertama, Facebook itu memiliki pertemanan maksimal 5.000. Itu yang pertama ya. Yang kedua, undang orang ke halaman atau page Anda agar bisa melihat update yang Anda lakukan setiap hari. Jadi Anda boleh posting di halaman, Anda boleh posting di feed Anda. Kerjakan semuanya selama itu bisa membantu Anda mencapai target tadi, dapat 5-10 juta per bulan di bulan ke-6, bahkan kurang dari 6 bulan. Makanya yang terpenting adalah Anda konsisten melakukan prosesnya, prakteknya, dan belajarnya. Itu yang membuat akan semakin cepat Anda mencapai apa yang ingin Anda dapatkan. Ketiga, link pada Facebook Story. Oh, ini untuk yang Anda post di story ya. Link pada Facebook Story tidak dapat diklik. Jadi, arahkan mereka untuk komentar atau menghubungi Anda via inbox atau messenger. Ini untuk yang posting di Facebook Story ya. Jadi link landing page kita tuh nggak bisa di-post di Facebook Story karena sama seperti Instagram Story aja sebenarnya. Anda kalau mau posting yang di Facebook Story, arahin aja. Untuk info lengkapnya boleh Anda chat di komentar postingan ini atau Anda boleh inbox atau kirim messenger ke saya. Kayak gitu aja. Ini saya kasih tipsnya langsung loh. Jadi Anda bisa langsung praktekin. Oke, kesimpulan dari saya adalah apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda punya tujuan akhirnya, Anda punya goals-nya, supaya ketika Anda melakukan ini, Anda tahu ini bisa berefek besar buat Anda dan juga buat orang-orang sekitar Anda. Dan satu hal lagi, ini saya tidak akan pernah bosan-bosannya mengingatkan ini dan menyampaikan ini, butuh konsisten melakukannya minimal 3-6 bulan. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tapi 3-6 bulan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Sip, itu aja Bapak Ibu teman-teman semua dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa praktek lagi. Ingat, poin pentingnya adalah apapun yang Anda kerjakan, pastikan pengulangannya Anda lakukan dengan konsisten dan juga dengan komitmen yang tinggi untuk melakukannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.